ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, Olimpiade Tokyo 2020 telah selesai dilaksanakan. Nama-nama seperti Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet bulu tangkis yang lincah dalam mengayun raketnya, yang ternyata mempunyai harga fantastis. Berikut ini Top Files telah merangkum harga raket pemain Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Nama Jonathan Christie memang selalu menjadi sorotan. Selain performa gemilangnya untuk tim bulu tangkis Indonesia dalam berbagai kejuaraan, ia menggunakan raket Li-Ning Tectonic 9 yang ditaksir memiliki harga sekitar 4 juta rupiah dan merupakan raket termahal dari rekan tim bulu tangkis Indonesia lainnya. Muhammad Ahsan juga ikut meramaikan deretan pemain bulu tangkis Indonesia dengan harga raket yang fantastis. Dengan menggunakan raket Victor Aura Speed 100X yang ditaksir memiliki harga sekitar 2,8 juta rupiah. Pemirsa, beralih ke pasangan ganda putri yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020, yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Tentu saja kemenangan ini mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya dari masyarakat se-Indonesia ya. Nah, pasangan ganda putri peraih medali emas ini sama-sama menggunakan raket Victor Drive X 9X yang ditaksir memiliki harga hingga 2,3 juta rupiah. Terakhir, ada Anthony Ginting. Di balik kelihayannya mengayun raket dalam Olimpiade 2020, ia menggunakan raket Li-Ning Aeronaut 9000 yang ditaksir mempunyai harga hingga 2 juta rupiah. Nah pemirsa, itu tadi deretan raket pemain Indonesia paling mahal. Tidak sebatas melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, parkour adalah aktivitas yang ternyata diakui sebagai disiplin olahraga kombinasi lari gaya bebas dan juga atletik. Mulai berkembang sejak 20 tahun terakhir, kini olahraga ini makin populer di berbagai negara, terutama daerah urban yang memiliki gedung-gedung tinggi. Kata parkour sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti jalan tembus atau jejak. Sebelumnya, parkour ini berasal dari program latihan untuk pasukan khusus Prancis. Parkour mulai menjadi hobi ketika salah seorang anak dari tentara Prancis, David Bell, yang pernah mendapatkan program militer ini, mengumpulkan rekan-rekannya dan membuat perkumpulan untuk tetap berlatih parkour, meski program militer yang mereka jalani telah usai. Olahraga ini memegang prinsip kebebasan bergerak. Itu sebabnya gerakan olahraga ini terus mengalami perkembangan hingga sekarang. Makin banyaknya peminat olahraga ini, akhirnya Indonesia pun turut terkena imbasnya. Sejak mulai masuk ke tanah air pada 2006 lalu, berbagai komunitas parkour terus bertambah, terutama di kota-kota besar. Mereka yang menggeluti parkour umumnya kalangan pelajar dan mahasiswa, namun tidak menutup kemungkinan dari kalangan profesional. Nama yang cukup populer di olahraga parkour tanah air adalah Helmi Pratama. Menekuni olahraga ini sejak tahun 2008, pria kelahiran Sidoarjo ini telah mengantongi berbagai prestasi yang mampu mengharumkan nama negara. Salah satu yang membanggakan adalah ia sempat menyabet predikat Best Trick di gelaran Lion City Gathering, Singapura pada Januari 2016 setelah mengalahkan 500 atlet parkour dari berbagai negara di dunia. Seiring perkembangannya, gerakan parkour ini juga kerap digunakan untuk kebutuhan film action. Dengan latihan teknik parkour ini, tentu aktor mengerti cara untuk mengurangi cedera saat melakukan adegan laga. Terlepas stigma populer dari olahraga ini, ternyata masih ada orang ataupun kalangan yang menganggap aktivitas ini sebagai kegiatan aneh dan berbahaya. Maka tidak jarang di beberapa negara kumpulan pecinta olahraga ini pun kerap ditegur dan dibubarkan oleh petugas. So, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk berlatih parkour?
Setiap pasangan pasti memiliki momen paling romantis sepanjang kisah cintanya. Adapun juga kejutan-kejutan tidak terduga yang diberikan oleh masing-masing pasangannya. Keromantisan pasangan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri dan wujud kasih sayang seorang pasangan. Banyak bentuk kasih sayang bagi tiap orang, seperti memberikan perhatian, memberikan kebahagiaan, sampai memberikan kejutan berupa hadiah seperti perhiasan. Nah, kali ini Top Files akan merangkum 4 pasangan yang memberikan hadiah perhiasan paling romantis sepanjang sejarah. Yang pertama, pasangan Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Pasangan ini terkenal akan bentuk kasih sayang dan keromantisannya, mulai dari membuat puisi penuh makna cinta sampai memberikan hadiah berupa perhiasan yang mewah. Pangeran Albert memberikan perhiasan berupa satu set bros emas dengan ukuran bunga orange blossom dari porselen. Perhiasan tersebut menjadi hadiah pertama dari Pangeran Albert untuk Ratu Victoria sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayangnya. Perhatian tersebut memiliki arti kemurnian, kepolosan, dan kesuburan. Ketika Ratu Victoria menerima hadiah tersebut, sang ratu menggunakannya untuk ditaruh di gaunnya dan juga diselipkan di rambutnya. Aduh, jadi ngiri deh. Yang kedua, pasangan Elizabeth Taylor dan Richard Burton. Di era 70-an, kisah cinta mereka memang sangat amat populer. Tidak dapat dipungkiri, setiap pria yang ingin menikahi Taylor pasti selalu memberikan hadiah terbaik. Salah satunya adalah Richard Burton. Seorang aktor berkebangsaan Wales ini memberikan sebuah kalung beserta liontin berlian asli berbentuk hati. Di saat Taylor akan menjalani operasi usus buntu, Burton bergegas ke rumah sakit untuk memberikan hadiah tersebut, serta menemani Taylor selama masa operasi. Hal ini membuktikan bahwa Burton sangat amat menyayangi Taylor. Yang ketiga, pasangan Jennifer Lopez dan Alex Rodriguez. Ketika acara pertunangan kedua pasangan ini, Jennifer Lopez sempat memposting sebuah foto di mana ia menggunakan anting zamrud dan cincin berlian wanita. Dan ternyata perhiasan tersebut adalah pemberian dari Rodriguez. Cincin berlian tersebut berbahan dasar batu emerald, bahkan diperkirakan harga cincin tersebut tidak kurang dari 1 juta US dollar. Atau jika dirupiahkan setara dengan 14,2 miliar rupiah. Waduh, mewah banget ya. Nah, yang keempat, pasangan Barack Obama dan Michelle Obama. Siapa sih yang tidak tahu kedua pasangan ini? Pasangan ini sering menjadi sorotan kamera lantaran keromantisannya. Seperti pada tahun 2009, di mana ketika Barack Obama dan Michelle Obama merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-17. Pada momen tersebut terlihat Barack Obama memberikan hadiah berupa perhiasan, yaitu bros berlian karya desainer Italia Carvelli. Perhiasan tersebut berbentuk bunga lotus yang sangat cantik dan Michelle Obama terlihat beberapa kali mengenakannya dalam suatu kesempatan. Itulah pemirsa, 4 perhiasan romantis yang ada dalam sepanjang sejarah. Semoga kalian terhibur ya. Keluarga kerajaan memiliki gambaran yang sangat istimewa. Selain darah biru yang mengalir dalam tubuhnya, cara hidup dan kekuasaan yang luas, kekayaannya pun sering membuat orang berdecak kagum. Mungkin hal ini juga yang membuat pangeran asal Arab Saudi menjadi sorotan dan menggemparkan dunia. Bagaimana tidak, Mohammed bin Salman atau biasa disingkat MBS ini selalu disorot tentang gaya hidupnya yang mewah dan berbagai kasus yang mengarah kepada sang putra mahkota Arab Saudi ini. Dilansir dari The Sun, putra mahkota Arab Saudi itu ternyata memiliki kekayaan kolektif yang tak tanggung-tanggung jumlahnya, berkisar 1 triliun pound sterling atau setara dengan 19.635 triliun rupiah. Jumlah tersebut bahkan hampir 16 kali lebih besar dari kekayaan kerajaan Inggris saat ini. Jumlah kekayaan sang putra mahkota diketahui berasal dari cadangan minyak yang sangat besar di Arab Saudi. Cadangan minyak tersebut ditemukan lebih dari 75 tahun lalu pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Al Saud. Bahkan dirinya kerap membelanjakan properti mewah dan diisukan memiliki lukisan termahal di dunia. Bukan hanya soal lukisan saja, MBS juga pernah dikabarkan gagal membeli Newcastle United, di mana sebelumnya ia juga sempat gagal dalam mengakuisisi Manchester United.
Seakan tak habis-habisnya rumor yang mengelilingi sang penerus tahta, MBS pun sempat menjadi buah bibir di tahun 2015 saat dunia dihebohkan dengan seorang pembeli yang tak disebutkan namanya dalam jual beli kastil besar bak istana di Perancis, bagian barat Paris bernama Chateau Louis XIV, seluas 4.645.152 meter persegi. Berselang 2 tahun barulah muncul laporan bahwa pembeli misterius tersebut adalah MBS, putra mahkota Arab Saudi yang jatuh cinta dengan kastil Louis ke-14 dalam sebuah perjalanan kerja. Namun dirinya sangat berhati-hati dalam menyembunyikan kepemilikannya itu dengan menggunakan jasa perusahaan di Prancis dan Luxembourg. Masih di tahun yang sama, Kerajaan Arab Saudi pun dilaporkan telah menyerahkan hampir 400 juta pound sterling atau setara dengan 7,9 triliun kepada Taipan Vodka Rusia Yuri Salver untuk kapal pesiar super bernama The Siren yang menjadi kapal terbesar di dunia dengan panjang keseluruhan sekitar 439 kaki dan lebar 60 kaki. Bahkan MBS memiliki rencana untuk membangun kota besar senilai 400 miliar pound sterling di atas lahan seluas 10.200 mil persegi di sepanjang Laut Merah. Kota besar itu direncanakan bernama Neom dan pembangunannya akan menjadi 17 kali ukuran London serta akan dijadikan dengan 100% energi mutakhir. Terlepas dari status publik dan kekayaan yang luar biasa, MBS menjalani kehidupan pribadi yang sangat tertutup. Ia dikatakan telah menikahi Sarah binti Mashhur pada tahun 2008 dan memiliki 4 orang anak. Pemirsa, adakah dari kalian yang sudah merencanakan membeli tanah dan membangun rumah sebagai tempat tinggal masa depan bersama pasangan? Jika iya, sepertinya harus mulai rajin menabung ya, karena harga rumah dan tanah di dunia khususnya di Indonesia akan selalu naik setiap tahunnya. Fakta yang sedikit menyedihkan apalagi banyak kasus ketimpangan gaji dan harga properti yang terus naik. Pesat tidaknya kenaikan harga properti tentu saja sangat tergantung pada lokasi. Nah, berikut Top Files sudah merangkum deretan harga rumah dan tanah termahal di muka bumi. Pertama, rumah mahal di California. Rumah termahal di dunia yang dijual pada tahun 2020 adalah The One Bel Air di California. Seharga 500 juta dolar Amerika atau sekitar 7,1 triliun rupiah. Rumah ini memiliki luas sekitar 30.480 meter persegi. Wow, luas sekali ya pemirsa. Pantas saja jika harganya mahal. Tapi tidak hanya itu, fasilitasnya pun jadi faktor mengapa harganya bisa selangit. Rumah ini punya 20 kamar, 30 kamar mandi, 5 kolam renang, bioskop pribadi, dan akuarium untuk ubur-ubur. Selanjutnya, ada 24 Middle Gap Road di Hong Kong. Hong Kong memang terkenal dengan harga rumah atau tanahnya yang selangit, seperti rumah yang satu ini yang memiliki ukuran 1.889 meter persegi dan dibangun di tengah-tengah hutan dengan fasilitas yang bikin melongo. Rumah ketiga dari Amerika ada rumah Gateways Canyons Ranch. Rumah sekaligus observatorium ini seharga 279 juta dolar Amerika atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Memiliki luas 6.705 meter, rumah ini memiliki banyak fasilitas mewah seperti teater, spa, perpustakaan, dan studio seni. Nah, Top Files juga punya harga tanah termahal di muka bumi, Geneva di Swiss. Ini adalah kota paling mahal di Swiss setelah Zurich karena merupakan pusat diplomatik dunia dan penuh dengan bisnis internasional berupa kantor perusahaan. Properti di sini membayar 15.000 dolar Amerika per meter atau sekitar 211 juta rupiah per meter. Dan ada juga lokasi tertentu yang jual beli propertinya tidak diperbolehkan untuk warga negara Swiss. Selanjutnya, ada Los Angeles, Amerika Serikat.
Los Angeles tentu telah memiliki pengakuan global sebagai tempat selebriti dan jutawan ya pemirsa. Maka tidak heran jika pembelian terus meningkat dan rumah sekarang lebih mahal. Rata-rata rumah di sana yang memiliki luas 365 meter persegi dijual sekitar $890.000 Amerika atau sekitar 12 miliar rupiah. Wow! Hal ini dikarenakan kelangkaan konstruksi dan pembelian yang terus meningkat. Nah, yang terakhir ada harga tanah termahal di muka bumi nih, adalah tanah dari planet Mars. Tentu saja menjadi tanah paling mahal karena berasal dari planet lain pemirsa. Menurut informasi, harga tanah ini dibanderol 130 miliar rupiah. Wah, mahal sekali ya. Hal ini karena proyek pengambilan sampel tanahnya saja mengeluarkan triliunan rupiah dan penuh dengan penelitian yang matang. Wajar saja jika harga 130 miliar rupiah sebanding dengan usahanya dari Mars ke bumi ya pemirsa. Itulah deretan harga rumah dan tanah paling mahal di muka bumi. Apa yang Anda pikirkan jika tidak ada sabun? Pasti sangat tidak nyaman, bukan? Namun, apakah Anda tahu bagaimana sabun yang sekarang kita gunakan dapat tercipta? Nama sabun sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sapo. Kata ini muncul pertama kali di Pliny, the Elder's Historia Naturalis. Sabun sendiri sudah ada sejak zaman Babilonia kuno, sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, dan dibuat dengan cara merebus lemak dengan abu. Lalu pada alam Papyrus Ebers Mesir sekitar 1550 sebelum Masehi, orang Mesir kuno mencampurkan minyak hewani dan nabati dengan garam alkali untuk menghasilkan zat seperti sabun. Sementara orang Fenisia di Romawi tahun 600 sebelum Masehi menggunakan lemak kambing dan abu kayu untuk membuat sabun. Bahkan kabarnya pada bangsa Romawi awal pada abad pertama Masehi membuat sabun dari air kencing. Namun selain bahan pembuatannya yang aneh, ternyata ada sabun yang kabarnya memiliki harga fantastis. Dan berikut sabun termahal yang telah Tofels rangkum untuk Anda. Sabun batang termahal di dunia diklaim oleh salah satu keluarga pembuat sabun Bedro Hassan & Sons dari Tripoli, Libanon. Sabun batang yang diproduksi dengan brand Khan Al Sabon ini digadang-gadang sebagai sabun termahal di dunia, yaitu sekitar $2.800 Amerika atau sekitar 40 juta rupiah. Sabun Khan Al Sabon pertama kali dibuat pada tahun 2013, di mana sabun ini dibuat khusus untuk ibu negara Qatar. Harga yang fantastis ini jika dihitung-hitung cukup sepadan dengan bahan-bahan yang digunakan. Karena selain menggunakan esensial dan wewangian, sabun ini juga mengandung 17 gram emas 24 karat, bubuk berlian, minyak zaitun murni, madu organik, gaharu, dan kurma. Sabun Khan Al Sabon sendiri sudah dijual di beberapa toko paling eksklusif di Dubai dan Uni Emirat Arab. Akan tetapi, khusus produk termahalnya hanya ditawarkan kepada tamu istimewa dan tokoh penting. Meski memiliki tekstur yang kasar, sang pemilik CEO brand Amir Hassan mengklaim jika sabun ini tidak akan melukai kulit. Justru akan memberikan sensasi yang sangat luar biasa saat menggunakannya. Wow, itu dia sabun termahal di dunia. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya, pemirsa? Dunia seperti tidak hentinya menunjukkan banyak fenomena baru yang mencengangkan dan menakjubkan. Salah satunya di bawah laut. Banyak fenomena kemunculan objek misterius yang menghebohkan masyarakat hingga menarik perhatian ilmuwan untuk meneliti. Termasuk penemuan bangunan berbentuk piramida di berbagai wilayah seperti di Portugal, Jepang, dan Filipina yang telah Tofels rangkum untuk Anda. Pertama, bangunan mirip piramida bernama Yonaguni dari Jepang. Yonaguni ditemukan pada tahun 1986 oleh instruktur diving Kihachiro Aratake di bawah laut Jepang.
Formasi bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan sudut 90 derajat dengan dinding lurus dan bertingkat layaknya piramida. Penemuan ini menimbulkan banyak spekulasi di antara peneliti. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa bangunan Yonaguni ini dibangun 10.000 tahun yang lalu. Seorang ilmuwan bernama Masaaki Kimura pun percaya bahwa Yonaguni adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Ada pula pendapat sebaliknya. Salah satunya dari peneliti dari Universitas Boston, Dr. Robert Soch, yang mengatakan jika piramida Yonaguni adalah bangunan yang terbentuk secara alami. Nah, menurut pemirsa lebih setuju pendapat yang mana nih? Selanjutnya, kemunculan bangunan mirip piramida di bawah laut juga ditemukan di Portugal. Bangunan setinggi 60 meter dan lebar hampir 8.000 meter persegi ini ditemukan oleh Diocleciano Silva pada tahun 2013 di dasar laut Kepulauan Azores, Portugal. Puncak piramida berada pada 12 meter di atas permukaan laut dan dasarnya berbentuk bujur sangkar sempurna. Ada dugaan bahwa piramida ini ada kaitannya dengan legenda Atlantis yang tenggelam dalam semalam. Ilmuwan pun berpendapat piramida ini ditenggelamkan sekitar 20.000 tahun lalu. Yang terakhir, ada penemuan bangunan seperti piramida di Filipina, tepatnya berada di Calatagan, Provinsi Batangas. Jika Anda pernah berlibur ke daerah Calatagan dan menikmati lautnya yang indah, jangan heran ya jika menemukan bangunan mirip piramida. Nah, piramida ini tidak ada kaitannya dengan penemuan sebelumnya, karena secara teknis, bangunan ini merupakan terumbu karang buatan pemirsa yang memiliki berat 75 kg dan terletak di kedalaman 20 meter. Terumbu karang buatan ini tersebar 2 hektar yang telah diciptakan selama kurang lebih 17 tahun. Itulah pemirsa, deretan piramida bawah laut di berbagai wilayah. Di berbagai negara di dunia ternyata terdapat bus-bus mewah dengan fasilitas fantastis, mulai dari dapur, kamar tidur, sarana hiburan, hingga landasan helikopter. Dengan beragam fasilitas mewah yang tersedia, tak heran jika bus-bus itu pun dibanderol selangit hingga menembus 43 miliar rupiah. Bus mewah ini dibanderol 1,3 juta dolar Amerika atau setara 18,7 miliar rupiah. Sebanding dengan harganya, bus ini dilengkapi beragam fasilitas, mulai dari tempat cuci dan pengering, sistem entertainment luar ruangan, tempat tidur king size, dan TV berukuran besar yang tertempel di dinding ruang duduk super besar dan mewah. Bus mewah atau biasa juga disebut RV atau Recreational Vehicle ini juga menawarkan AC untuk rooftop sehingga penumpang tidak terlalu merasa kepanasan. Teknologi yang menjadi unggulannya adalah kesenyapan kabin hingga bagian rooftop. Bus mewah bernuansa elegan ini tampil dengan pilihan warna serba soft, serta dibanderol 1,6 juta dolar atau setara 22,9 miliar rupiah. Sebanding dengan harganya, bus ini menawarkan kemewahan layaknya sebuah hunian mewah berjalan dengan fasilitas meliputi beberapa sofa empuk dengan sentuhan ornamen keramik berkualitas tinggi. Inilah RV atau bus mewah langganan bintang-bintang Hollywood seperti Ashton Kutcher hingga Will Smith. Di
Dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari 30 miliar rupiah, Anderson Mobile Estate siap mewujudkan bus mewah layaknya rumah impian dengan fasilitas kelas 1 sesuai keinginan pemesan. Bus rancangan Anderson Mobile Estate bahkan diibaratkan sebagai duplikat mini dari rumah-rumah para bintang Hollywood, sehingga dapat mengobati rasa kangen para bintang terhadap rumah mereka saat bepergian. Bahan yang ditawarkan RV yang satu ini juga tidak main-main. Selain landasan helikopter, tersedia pula TV super besar ukuran 75 inci yang menempel di dinding bus. Di bagian atas bus juga terdapat bathtub dengan fasilitas air panas. Untuk bisa mendapatkan RV mewah ini, konsumen harus merogoh kocek sebesar $2,5 juta atau setara 35 miliar rupiah. Dan inilah RV atau bus yang didapuk sebagai bus termewah dan termahal sejagat. Mematok harga $3 juta atau setara 43 miliar rupiah, beragam fasilitas kelas 1 pun tersedia di bus ini, layaknya kamar hotel mewah berjalan. Mulai dari dapur dan kamar tidur super luas dan mewah, kamar mandi pribadi dengan bathtub dan air panas, serta beragam fasilitas hiburan yang akan memanjakan sang pemilik selama berada dalam perjalanan.